Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di Kecamatan Jaya, nama camat Tarmadi begitu harum. Ia dikenal sebagai pejabat yang sibuk, pandai berbicara di depan halayak, dan sering tampil di acara-acara resmi. Wajahnya kerap muncul di baliho pembangunan desa, juga di papan-papan ucapan selamat yang memenuhi jalanan utama kecamatan. Namun di balik citra publik yang selalu tampak berwibawa, ada satu sisi gelap yang jarang disadari orang. Tarmadi bukanlah ayah yang hangat bagi keluarganya, terutama bagi putri semata wayangnya, Rahmawati, atau akrab disapa Rahma. Gadis berusia 19 tahun, ia baru saja lulus sekolah menengah atas, namun tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada yang benar-benar mengarahkan. Ibunya sudah lama meninggal saat ia masih kecil, sehingga sejak itu Tarmadi menjadi satu-satunya orang tua. Sayangnya, kesibukan sebagai camat membuatnya jarang ada di rumah. Jikapun pulang, Tarmadi lebih sering membawa pekerjaan atau sibuk menerima tamu di ruang tamu besar rumah dinasnya. Rahma hanya bisa melihat punggung ayahnya yang terus bergerak, seolah tak pernah menyisakan waktu untuk sekedar bertanya kabar anaknya. Kesepian itu perlahan membuat Rahma mencari perhatian di luar rumah. Awalnya hanya sekedar berkumpul dengan teman sekolah di kafe, kemudian berlanjut dengan nongkrong hingga larut malam. Di sana ia bertemu dengan banyak laki-laki yang berusaha mendekatinya. Salah satunya adalah Panca, pemuda tampan namun pengangguran yang kemudian menjadi pacar Rahma. Rahma sendiri merasa Panca bisa memberikan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari sang ayah, perhatian dan kasih sayang. Meski perhatian itu sering dibalut rayuan manis dan janji kosong, Rahma tetap merasa lebih dihargai di sisi Panca daripada di rumah mewahnya sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berboncengan motor hingga malam. Bahkan terkadang Rahma menginap di rumah kontrakan Panca tanpa sepengetahuan Tarmadi. Namun yang lebih menyedihkan, meskipun perilaku Rahma mulai menjadi bahan bisik-bisik tetangga, Tarmadi sama sekali tidak menaruh perhatian. Baginya yang terpenting, nama baik di kantor tetap terjaga. Jika ada yang berani menyinggung soal anaknya, ia selalu menjawab singkat. "Ah, anak muda, wajar saja begitu. Yang penting saya tetap fokus bekerja untuk rakyat." Padahal diam-diam, banyak warga geleng-geleng kepala melihat perubahan Rahma. Dahulu ia gadis yang pendiam, rajin ke sekolah dan dikenal sopan. Kini penampilannya berubah drastis. Rambut panjangnya sering dicat pirang, bajunya lebih terbuka, dan tatapannya penuh keberanian yang berbeda dari dulu. Di media sosialnya, Rahma kerap mengunggah foto mesra dengan Panca tanpa rasa malu. Beberapa kali Buati, tetangga dekat rumah dinas camat, mencoba menasehati Rahma dengan lembut. "Rahma, nak, jangan terlalu sering pulang malam. Orang bisa salah paham nanti," katanya sambil menahan rasa iba. Namun Rahma hanya tersenyum sinis. "Ah Buati, hidup-hidup saya kok diatur. Lagi pula ayah saya tidak pernah peduli." Jawaban itu membuat Buati tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu betapa sibuknya Tarmadi, tetapi dalam hatinya ia merasa kasihan melihat Rahma seperti kehilangan arah.
Hari demi hari, kebiasaan Rahma makin menjadi. Ia sering tidak pulang semalaman. Kadang sopir rumah dinas disuruh Tarmadi untuk mencari anaknya. Tetapi ketika tidak ketemu, Tarmadi hanya menghela nafas panjang, lalu kembali tenggelam dalam berkas-berkas kerja. Tidak ada amarah, tidak ada teguran serius. Rahma selalu semakin bebas, seolah-olah tindakannya tidak akan pernah mendapat konsekuensi dari sang ayah. Sementara itu, hubungan Rahma dan Panca semakin erat. Meski Panca tidak punya pekerjaan tetap, ia pandai merayu. Ia sering mengajak Rahma jalan-jalan, kadang ke kota, kadang sekedar nongkrong di warung kopi sederhana. Rahma tidak peduli dengan status ekonomi Panca. Baginya Panca adalah sosok pengganti ayahnya, meski dengan cara yang salah. Beberapa teman dekat Rahma sebenarnya mencoba mengingatkan. Kamu yakin sama Panca? Dia kan gak punya pekerjaan tetap. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Rahma, ucap seorang temannya. Namun Rahma selalu membela pacarnya. Kamu gak tahu rasanya kurang kasih sayang. Aku butuh seseorang dan Panca yang selalu ada. Ucapan itu menegaskan betapa rapuhnya Rahma. Ia bukan gadis nakal sejak awal, melainkan gadis yang kehilangan arah karena kurangnya kasih sayang. Di sisi lain, Tarmadi semakin larut dalam ambisi politik. Ia sedang merencanakan proyek besar menjelang tahun politik. Setiap hari ada saja rapat, undangan, atau pertemuan dengan pejabat kabupaten. Rumahnya hanya menjadi tempat singgah untuk tidur beberapa jam sebelum kembali berangkat pagi-pagi buta. Bahkan saat beberapa warga mulai berbisik soal pergaulan Rahma, ia sama sekali tidak tergerak untuk menyelidiki lebih lanjut. Namanya juga anak muda, biarkan saja, nanti juga sadar sendiri kok. Begitu jawabannya setiap kali ada orang yang berusaha mengingatkan. Ironisnya, Rahma justru semakin tenggelam dalam dunia yang penuh godaan. Ia sudah jarang terlihat di rumah, lebih sering menempel dengan Panca. Ada ia pulang dengan wajah letih dan pakaian yang berantakan. Namun tidak ada yang berani menegur. Para pembantu rumah dinas hanya bisa saling pandang. Takut jika bicara, mereka akan dipecat. Satu-satunya yang mulai benar-benar resah adalah Pak Anwar, supir sekaligus pengawal pribadi Tarmadi. Ia sudah lama memperhatikan gelagat Rahma. Beberapa kali ia ingin melapor langsung kepada Pak Tarmadi, tapi ia tahu bosnya itu pasti hanya menjawab singkat dan menganggap remeh. Akhirnya Pak Anwar hanya bisa berdoa agar Rahma tidak terjerumus lebih jauh. Malam demi malam, Rahma semakin betah berada di luar rumah. Kadang ia pulang jam 3 dini hari, kadang tidak pulang sama sekali. Rumah dinas yang megah itu kian terasa kosong, seperti bangunan tanpa jiwa. Sementara Tarmidi, meski tahu anaknya jarang pulang, tetap tak bergeming. Baginya karir dan reputasi jauh lebih penting ketimbang mengurus hal remeh seperti anak gadis. Rahma pun tumbuh dengan luka batin yang tak pernah ia sadari. Dalam diam, ia sebenarnya hanya ingin satu hal, perhatian ayahnya. Namun karena tidak pernah mendapatkannya, ia mencari perhatian itu di tempat yang salah. Ketika malam semakin larut dan dentuman musik dari pesta anak-anak muda di kota terdengar dari kejauhan, Rahma justru merasa itu rumahnya. Ia tertawa di antara kepulan asap rokok bercampur dengan aroma alkohol yang menusuk. Di sanalah ia merasa diterima. Meski perlahan-lahan tanpa sadar, ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang gelap yang lebih dalam. Dan Tarmidi, sang camat, sibuk masih saja duduk di balik meja kerja. Sibuk membubuhkan tanda tangan di tumpukan berkas. Tidak pernah sadar
bahwa anak semata wayangnya sedang menjerit, minta diperhatikan. Hari itu langit mendung. Rahmawati duduk termenung di kamar. Wajahnya pucat. Tangan gemetar menggenggam sebuah tespek yang menunjukkan 2 garis merah. Matanya berkaca-kaca. Dadanya sesak. Seakan dunia runtuh menimpa dirinya seorang. Ia tak pernah membayangkan kalau kebersamaan penuh gairah dengan Panca akan berubah seperti ini. Rahma menatap cermin, bayangan wajahnya tampak asing. Gadis 19 tahun yang dulu lugu, kini berdiri dengan rasa takut yang luar biasa. Ia mencoba menutup wajah dengan bantal, menangis tanpa suara. Beberapa hari Rahma menyembunyikan rahasia itu. Namun seiring waktu, tubuhnya mulai memberi tanda. Mual di pagi hari, lelah yang tak biasa, serta sikap yang lebih sensitif dari biasanya. Hingga akhirnya Bu Wati, tetangga yang sering mengamati perubahan Rahma, mulai curiga. "Rahma, kamu sakit, Nak? Kok wajahmu pucat sekali?" Tanyanya suatu sore. Rahma buru-buru tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu, hanya kurang tidur." Namun kebohongan itu tak bisa bertahan lama. Suatu pagi ketika hendak keluar rumah, Rahma pingsan di teras. Tarmadi yang kebetulan baru pulang dari kantor kaget melihat anaknya tergeletak. Dengan panik ia menyuruh sopir membawa Rahma ke klinik terdekat. Di ruang periksa, dokter dengan hati-hati menyampaikan kabar mengejutkan. "Pak, anak Bapak hamil. Usianya sekitar 1 bulan." Ucap sang dokter pelan, penuh kehati-hatian. Wajah Tarmidi seketika memanas. Ia terpaku, tak percaya. Hamil, anak seorang camat yang terhormat. Rasanya itu tamparan paling keras dalam hidupnya. Dalam sekejap, segala pencitraan baik di mata masyarakat bisa hancur berantakan. Di perjalanan pulang, Tarmidi hanya diam. Rahma duduk di sampingnya, menangis terseduh-seduh. Tangannya bergetar, takut dimarahi. Namun bukannya marah besar, Tarmidi justru menahan diri. Baginya, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana menutup aib itu sebelum tercium masyarakat. Sesampainya di rumah, Tarmidi menatap putrinya dengan wajah keras. "Siapa laki-laki itu?" Tanyanya datar. "Pak Panca, ya." Nama itu membuat Tarmidi mengepalkan tangan. Ia tahu Panca, pemuda pengangguran yang sering terlihat bersama anaknya. Selama ini ia tidak pernah peduli, menganggap itu sekedar pergaulan biasa. Ini akibat kelalaiannya, Rahma justru membawa benih aib. Malam itu akhirnya Panca dipanggil ke rumah dinas. Pemuda itu datang dengan wajah gelisah, menyadari situasi genting. Tarmidi duduk di kursi besar ruang tamu, menatapnya tajam, seperti seorang hakim menilai dakwa. "Kamu tahu, anak saya hamil karena kamu kan?" Suara Tarmidi berat, penuh tekanan. Panca menunduk, suaranya lirih. Saya bertanggung jawab, Pak. Tapi apa?" bentak Tarmidi. Saya belum punya pekerjaan tetap, Pak. Uang pun tidak ada." Ucapan itu membuat Tarmidi semakin murka. Ia memukul meja hingga gelas di atasnya bergetar. "Kurang ajar. Anak camat hamil sama pengangguran. Apa kata orang nanti? Kamu harus menikahi Rahma secepatnya. Saya beri waktu kamu 1 bulan untuk mengumpulkan uang buat pesta pernikahan. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Kalau kamu saya buat masuk penjara." Rahma yang mendengar percakapan itu hanya bisa menangis di balik pintu kamar. Hatinya hancur melihat Panca ditekan sedemikian rupa. Tapi ia tahu ayahnya benar. Jika tidak segera menikah, perutnya akan semakin besar
dan semua orang akan tahu rahasia memalukan ini. Panca keluar dari rumah dengan wajah pucat pasi. Ia berjalan lunglai menuju kontrakan. Pikirannya kalut, dari mana ia bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Selama ini ia hanya hidup dari hasil bantuan teman membuka bengkel kecil-kecilan. Itu pun tidak tetap. Sementara itu, Tarmidi tak bisa tidur semalaman. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, menimbang-nimbang. Bagi seorang pejabat, aib seperti ini bisa menghancurkan karir. Apalagi menjelang tahun politik. Isu anak camat hamil di luar nikah bisa dipelintir lawan politik menjadi senjata ampuh. Keesokan harinya, Tarmidi kembali menegaskan pada Rahma, "Kamu tidak boleh keluar rumah dulu, biarkan orang mengira kamu sakit. Ingat, 1 bulan ke depan kamu harus menikah. Setelah itu, baru kita pikirkan cara menutupi semua ini." Rahma hanya bisa mengangguk, matanya sembab. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Rahma dikurung dalam rumah, dijaga ketat oleh pembantu agar tidak banyak terlihat orang. Sedangkan Panca mulai sibuk mencari jalan. Ia mencoba meminjam uang dari teman-temannya, menjual motor bututnya, bahkan nekat mendatangi rentenir. Namun semua usahanya tidak sebanding dengan biaya pernikahan yang diminta Tarmidi. Di sisi lain, gosip mulai berhembus. Beberapa warga heran mengapa Rahma tiba-tiba jarang keluar rumah. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. "Jangan-jangan ada apa-apa dengan anak Pak Camat," ujar sebagian warga. Mendengar kabar itu, Tarmidi semakin resah. Ia tahu waktu berjalan cepat. Perut Rahma akan semakin terlihat. Jika sampai rahasia ini terbongkar, nama baiknya hancur. Karena itulah ia terus menekan Panca, mengingatkan batas waktu yang sudah ditentukan. "Jangan coba-coba lari dari tanggung jawab. Kamu harus menikahi Rahma, apapun caranya," kata Tarmidi saat bertemu Panca lagi. Panca mengangguk meski hatinya ketar-ketir. Ia tidak mencintai Rahma dengan ketulusan hati, tetapi ia tidak punya pilihan. Ancaman Tarmidi, jika ia menolak, hidupnya bisa berakhir di jeruji besi atau jadi bahan amukan massa. Rahma sendiri semakin terpuruk. Ia merasa bersalah telah mempermalukan ayahnya. Tapi di sisi lain, ia juga merasa dikekang. Perempuan itu menghabiskan hari-harinya dengan menatap jendela, menunggu jawaban atas kebingungannya. Ia tidak ingin lari, tapi tidak punya tempat untuk kembali. Malam demi malam, Rahma menangis sendirian. Sementara di ruang sebelah, Tarmidi masih sibuk menyusun strategi, memikirkan pesta besar yang akan menutupi aib itu. Dan Panca, pemuda pengangguran itu, kini berlari, berpacu dengan waktu. 1 bulan bukan waktu panjang. Dan jika ia gagal, bukan hanya masa depannya yang hancur, tetapi juga nasib Rahma serta nama besar keluarga Camat Tarmadi. Kantor kecamatan siang itu terasa lenggang. Matahari bersinar terik, membuat dinding-dinding tembok bercat putih kusam tampak semakin pucat. Di balik meja besar di ruang kerjanya, Camat Tarmadi duduk termenung. Pikirannya tentang Rahmawati masih menghantuinya. Sementara tenggang waktu 1 bulan untuk menyiapkan pesta pernikahan terasa begitu menekan. Ia tahu biaya pernikahan besar, tidak sedikit. Sebagai pejabat, tentu ia tidak mau anaknya menikah dengan cara sederhana. Pesta itu harus megah, penuh undangan, menjadi ajang pamer, sekaligus menutup aib yang telah mencoreng keluarga. Namun dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu di waktu yang singkat? Tabungan tidak cukup, gaji bulanan pun jelas tak sebanding. Menjual aset pribadi mustahil, apalagi semuanya sudah atas nama keluarga besar. Di tengah kegelisahan itu, pandangan Tarmidi jatuh pada setumpuk berkas keuangan.
di atas meja. Ia membuka satu persatu laporan dana kecamatan. Di sana tertulis jelas ada dana sosial yang masih mengendap. Jumlahnya mencapai ratusan juta. Dana itu seharusnya dibagikan kepada warga menjelang Ramadan nanti, berupa bantuan sembako, uang tunai, dan program sosial lainnya. Dana ini masih tidur, gumam Tarmadi. Kalau saya pinjam dulu, toh bisa dikembalikan nanti sebelum waktunya. Tidak ada yang tahu. Pikirannya berputar-putar. Logikanya membenarkan tindakan itu. Bukankah ia sebagai camat berhak mengelola dana? Bukankah selama ini ia sudah banyak berjasa? Ia hanya butuh sementara untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Setelah urusan pernikahan selesai, ia berjanji akan mencari cara untuk menggantinya. Namun janji itu hanyalah pembenaran dalam hati kecilnya. Di dasar nurani tahu ia sedang membuka pintu lebar-lebar menuju kebinasaan. Tetapi rasa takut akan malu lebih besar daripada suara hati yang berbisik. Sore itu ia memanggil Ayub, bendahara kecamatan yang juga sahabat lamanya. Ayub dikenal warga sebagai pria jujur, ramah, dan sederhana. Ia sudah lama bekerja di kecamatan dan hubungannya dengan Tarmidi bukan sekedar bawahan, melainkan teman sejak masa muda. Ayub masuk dengan senyum hangat. "Ada apa, Mat? Kok manggil saya mendadak?" tanyanya sambil duduk. Tarmadi menarik nafas panjang, lalu bersandar di kursi. "Yub, saya ada keperluan mendesak. Kamu tahu kan, ada dana sosial yang belum digunakan. Saya butuh kamu transfer ke rekening pribadi saya dulu." Ayub terperanjat, wajahnya langsung berubah. "Apa dana sosial, Mat? Kamu sadar tidak apa yang kamu bilang? Itu uang rakyat. Nanti menjelang Ramadan harus dibagikan." "Tenang, Yub, saya hanya pinjam. Nanti sebelum Ramadan saya ganti penuh, tidak akan ada yang tahu," jawab Tarmadi. Suaranya ditekan agar terdengar meyakinkan Ayub. Ayub menggeleng kuat. "Mat, ini gila. Kita bisa ditangkap kalau ketahuan. Lagi pula uang sebanyak itu bukan main-main. Kita tak boleh main-main." Tarmadi menatapnya tajam. "Yub, saya tidak sedang bercanda. Kamu tahu sendiri kondisi saya. Anak saya akan menikah. Saya butuh biaya besar. Kalau sampai orang tahu dia hamil di luar nikah, habis sudah nama saya. Kamu mau lihat saya hancur? Saya tidak minta banyak, hanya pinjam. Kamu kan bendahara, urus saja secara diam-diam. Percayalah, nanti saya kembalikan." Ayub terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia berada di persimpangan sulit. Di satu sisi ia tahu benar Tarmadi sahabatnya, dan ia paham betapa besar tekanan yang sedang dialami. Di sisi lain, ia tak bisa mengkhianati amanah rakyat. Uang itu milik warga miskin yang sudah menunggu setiap tahun. "Mat, kalau sampai bocor, saya yang pertama disalahkan. Namanya bendahara, saya yang tanda tangan. Kamu bisa lepas tangan, saya yang jadi kambing hitam," ucap Ayub lirih. Ucapan itu membuat Tarmadi bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati Ayub, menepuk pundaknya dengan nada menekan. "Justru karena itu, kamu harus bantu saya. Kita ini sudah berteman sejak lama. Masa kamu tega membiarkan saya jatuh? Ingat jasa saya, Yub. Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan duduk di kursi bendahara kecamatan. Saya bisa angkat kamu, saya bisa jatuhkan kamu. Jadi pikir baik-baik." Ancaman halus itu membuat Ayub semakin kalut. Ia menunduk, keringat dingin menetes di pelipis. Hati kecilnya berontak, tapi rasa takut terhadap Tarmadi begitu besar. Ia tahu camat punya kuasa, bisa memutarbalikkan keadaan jika mau. Setelah hening beberapa lama, Ayub akhirnya menghela nafas berat. "Baiklah, tapi saya lakukan ini karena kamu teman saya. Ingat,
janji kamu harus dikembalikan sebelum waktunya. Senyum tipis muncul di wajah Tarmadi. Terima kasih Yub, saya tidak akan lupa kebaikanmu. Malam itu juga, Ayub dengan tangan gemetar membuka laptop dan melakukan transfer dana. Jumlah yang begitu besar membuat perutnya mual. Seolah jarinya sedang mengirimkan nyawanya sendiri. Ia tahu sekali uang itu berpindah. Segalanya tak akan sama lagi. Di sisi lain, Tarmadi merasa lega saat notifikasi masuk ke ponselnya, menandakan saldo rekening pribadinya bertambah ratusan juta. Wajahnya berseri. Baginya, masalah sudah menemukan jalan keluar. Ia kini bisa membiayai pernikahan megah anaknya, menutup semua aib, dan tetap mempertahankan citra mulia di mata masyarakat. Namun, Ayub pulang dengan hati hancur. Di rumah, ia duduk termenung di kursi tua, menatap istri dan anak-anaknya yang sedang makan malam dengan polos. Ia tidak sanggup menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dalam hati ia berdoa agar Tuhan melindunginya dari fitnah dan bahaya. Sementara itu Tarmadi mulai menyusun rencana besar. Ia mencatat daftar undangan, memesan dekorasi, dan menghubungi vendor-vendor pesta. Semua terasa mudah baginya, karena dana sudah ada di tangan. Ia tidak memikirkan lagi janji untuk mengembalikan. Baginya yang penting pesta berjalan megah. Soal uang rakyat nanti bisa dicari cara menutupinya. Malam semakin larut, Ayub tidak bisa tidur, ia terus gelisah. Sedangkan di rumah dinasnya, Tarmadi justru tertidur pulas. Seolah-olah tidak ada dosa besar yang baru saja ia lakukan. Dan begitulah langkah pertama menuju malapetaka telah diambil dengan satu klik transfer yang mengalirkan dana sosial rakyat ke rekening pribadi seorang camat yang telah mementingkan gengsi daripada amanah. Uang ratusan juta rupiah kini sudah aman berada di rekening Tarmadi. Setiap kali ia membuka aplikasi bank di ponselnya, senyum puas muncul di wajahnya. Beban pikiran soal biaya pernikahan Rahma seolah menguap. Ia bisa membayar dekorasi mewah, menyewa gedung besar, bahkan mendatangkan catering ternama dari kota sebelah. Semua itu akan membuat pesta pernikahan putrinya menjadi perbincangan seantero kecamatan. Namun rasa puas itu tidak bertahan lama. Malam-malam berikutnya, Tarmadi mulai dihantui kecemasan. Ia teringat pada janji yang diucapkan kepada Ayub. Uang itu hanya pinjaman sementara, nanti akan dikembalikan setelah Ramadan. Tapi semakin lama ia berpikir, semakin jelas baginya bahwa janji itu sulit dipenuhi. Dari mana ia akan mengembalikan ratusan juta? Tarmadi berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Suara detak jam dinding terdengar keras, seolah mengingatkan pada waktu yang terus berjalan. Keningnya berkerut, pikirannya kacau. Lalu sebuah ide gelap perlahan muncul. Kalau Ayub yang disalahkan, aku tidak perlu mengembalikan uang itu. Bisikan itu muncul begitu saja, membuat dadanya berdegup. Awalnya ia merasa terlalu berbahaya, tetapi semakin lama pikirannya semakin masuk akal baginya. Ayub adalah bendahara. Semua alur dana melewati tangannya. Jika ada kebocoran, wajar bila yang pertama dituduh adalah bendahara. Tarmadi duduk menatap kosong ke arah berkas keuangan. Ya, ini satu-satunya jalan. Kalau Ayub dijadikan kambing hitam, aku aman. Tidak ada yang bisa menuduh camat karena semua bukti ada di tangan bendahara. Keesokan harinya, Tarmadi memanggil dua staf kepercayaannya, Sulaiman dan Joko. Mereka bukan pejabat tinggi, melainkan orang-orang lapangan yang sering ia beri uang sogokan untuk menjalankan tugas kotor. Kedua orang itu duduk di hadapannya dengan wajah patuh. Aku punya tugas penting untuk kalian, kata Tarmadi dengan nada rendah.
mulai sebarkan kabar kalau Ayub menggelapkan dana sosial. Katakan pada orang-orang bahwa ada aliran uang mencurigakan ke rekening pribadinya. Jangan sebut nama aku. Cukup arahkan semua kecurigaan ke dia. Sulaiman dan Joko saling pandang. Mereka tahu perintah itu berbahaya. Tapi bayangan uang amplop dari camat membuat mereka mengangguk tanpa ragu. Siapa kami akan lakukan. Hari-hari berikutnya, bisikan fitnah mulai menyebar. Dari warung kopi, kantor kecamatan, hingga rumah warga. Perlahan orang-orang mulai membicarakan Ayub. Belum puas hanya dengan fitnah, Tarmadi memikirkan cara agar Ayub benar-benar tidak bisa membela diri. Ia khawatir jika suatu hari Ayub membuka mulut dan menunjukkan bukti transfer, semuanya bisa berbalik menyerang dirinya. Karena itu ia butuh cara yang lebih pasti. Malam itu dengan menyamar mengenakan jaket hitam dan peci, Tarmadi pergi diam-diam ke sebuah desa di pinggiran hutan. Di sana tinggal seorang dukun tua bernama Ki Sastro, terkenal dengan kekuatan hitam. Banyak orang mendengar kabar bahwa siapapun yang diganggu Ki Sastro akan jatuh sakit, bahkan bisa meninggal tanpa sebab. Tarmadi tiba di rumah panggung sederhana itu. Lampu minyak redup menyinari ruangan yang penuh dengan bau kemenyan. Ki Sastro duduk bersila di tikar, matanya tajam menatap tamu yang datang. Selamat malam, Camat. Saya sudah tahu maksud kedatanganmu. Camat terkejut, bagaimana bisa? Dukun itu tersenyum tipis. Orang-orang datang ke sini bukan tanpa alasan. Kau membawa beban berat, ingin menyingkirkan seseorang dari jalanmu. Hening sesaat, Tarmidi akhirnya mengangguk pelan. Benar mbah, dia terlalu berbahaya. Kalau dia bicara, hancur sudah saya. Ki Sastro menutup mata, meraba-raba udara, seakan membaca sesuatu yang tak kasat mata. Kau ingin dia tidak bisa melawan, bukan? Sakit, lumpuh, atau bisu. Itu bisa kulakukan. Tapi ingat, setiap permainan ada tumbalnya. Tarmadi menelan ludah. Apa yang harus saya bayar, mbah? Bawa seekor kambing hitam dan mahar uang. Semakin besar mahar, semakin kuat ilmunya. Tanpa ragu, Tarmadi mengangguk. Akan saya siapkan, mbah. Malam itu ritual gelap dilakukan. Kambing disembelih, darahnya diteteskan ke atas tanah. Sementara Ki Sastro membaca mantra-mantra aneh. Di ujung ritual, sehelai kain putih berisi tulisan raja diberikan padanya. Taruh ini di bawah pintu rumah Ayub, dan sisanya biar saya yang urus. Tarmadi pulang membawa benda itu. Malam berikutnya, ia menyuruh Sulaiman untuk meletakkannya diam-diam di depan rumah Ayub. Sulaiman menuruti tanpa banyak tanya. Sejak saat itu, Ayub mulai merasakan tubuhnya aneh. Awalnya hanya pegal-pegal, lalu sakit kepala berat, hingga akhirnya sulit bicara. Keluarganya panik membawa Ayub ke dokter, tapi tidak ada penjelasan medis yang jelas. Sementara fitnah terus menyebar, semakin kuat, semakin kejam. Di ruang kerjanya, Tarmadi duduk dengan tenang. Ia mendengar kabar kondisi Ayub yang semakin lemah dan hatinya merasa lega. Kalau dia lumpuh dan tidak bisa bicara, tidak ada lagi yang bisa membocorkan rahasia. Gumamnya sambil tersenyum dingin. Namun ia tidak sadar bahwa setiap langkah picik yang ia ambil adalah jalan menuju kehancuran yang lebih besar. Fitnah yang dilontarkan oleh Tarmadi dan orang-orang suruhannya semakin hari semakin keras. Dari warung kopi, arisan ibu-ibu, hingga pengajian malam Jumat, nama Ayub menjadi bahan gunjingan. Tak ada yang berusaha mencari kebenaran, tak ada yang mencoba mendengarkan penjelasannya. Semua orang seakan sudah sepakat bahwa Ayub adalah pencuri uang rakyat. Bendahara macam apa itu? Dana sosial habis entah kemana. Bisik seorang bapak di warung. Pantas saja rumahnya bagus, motornya baru,
Rupanya dari uang haram, sahut yang lain. Kalau bukan dia, siapa lagi? Semua aliran dana lewat tangannya. Tambah seorang ibu dengan nada geram. Ayub mendengar kabar itu dengan hati yang hancur. Ia ingin sekali berdiri di depan orang banyak, menjelaskan bahwa uang itu bukan ia yang pakai, melainkan dipinjam langsung oleh Pak Camat. Bukti transferan ada, tercatat jelas di bank. Tetapi sayang, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Suatu pagi ketika hendak berangkat ke kantor, Ayub tiba-tiba merasa separuh tubuhnya kaku. Tangannya gemetar, lidahnya keluh, dan kakinya berat digerakkan. Wajahnya miring, bibirnya sulit berbicara. Istrinya, Marni, menjerit histeris melihat suaminya jatuh tergeletak di ruang tamu. "Pak, astagfirullah, apa yang terjadi, Pak?" Marni berlari, tapi Ayub hanya bisa menatap dengan mata sayu, berusaha menggertakkan bibirnya yang tak lagi bisa mengucap kata. Tetangga berdatangan, membantu membawa Ayub ke puskesmas terdekat. Dokter memeriksa dengan cermat, lalu menggeleng pelan. Beliau terkena stroke mendadak, butuh perawatan intensif, tapi fasilitas di sini terbatas. Kalau bisa dibawa ke rumah sakit besar. Namun sebelum sempat keluarga memutuskan, kabar tentang sakitnya Ayub justru semakin memperkuat gosip buruk. Lihat kan dia pura-pura sakit supaya tidak diperiksa polisi. Ah, itu si azab karena makan uang haram itu. Marni menangis mendengar cibiran itu. Ia tahu suaminya bukan pencuri, tapi lidah orang lebih tajam dari pisau. Ayub hanya bisa terbaring di kasur. Separuh tubuhnya lumpuh, lidahnya keluh, tangannya bergetar setiap kali mencoba menulis. Tapi huruf-hurufnya berantakan tak terbaca. Usahanya untuk menyampaikan kebenaran seolah terkunci rapat. Beberapa hari kemudian, surat pemecatan resmi turun dari kantor kecamatan. Ayub dinyatakan bersalah atas dugaan penggelapan dana sosial dan diberhentikan dari jabatannya sebagai bendahara. Semua hak dan tunjangan dicabut, bahkan rekening bank keluarganya dibekukan karena dianggap hasil dari tindak korupsi. Marni membaca surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh menetes. Ya Allah, suamiku difitnah. Tapi tak ada yang mau mendengarkan. Tak berhenti di situ, warga yang sudah terprovokasi mulai berbuat kasar. Beberapa pemuda mendatangi rumah Ayub sambil berteriak, "Keluar kau maling uang rakyat! Jangan tinggal di kampung ini lagi. Kalau tidak pergi, kami yang akan usir dengan paksa." Marni ketakutan memeluk anak-anaknya. Sementara Ayub hanya bisa menangis di ranjang. Tubuhnya kaku, tak berdiri membela diri. Malam itu sekelompok orang melempari rumah dengan batu. Jendela pecah, genteng beterbangan. Marni menjerit, berusaha menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara makian dari luar tak berhenti. "Keluarga maling, pergi dari sini. Bawa suamimu yang koruptor itu jauh-jauh." Dengan hati remuk, ia mengemasi pakaian seadanya ke dalam tas lusuh. Ia memanggil tetangga yang masih iba, meminta tolong untuk membawa Ayub yang tak bisa berjalan. Pagi harinya keluarga Ayub meninggalkan rumah itu. Wajah Marni pucat, matanya sembab. Karena menangis semalaman, anak-anaknya berjalan tertunduk menahan malu di hadapan teman-temannya. Ayub dengan kursi roda darurat yang dibuat dari kayu hanya bisa terdiam menatap rumahnya. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini ditinggalkan dalam keadaan rusak. Semua harta benda mereka disita aparat dengan alasan penyelidikan kasus korupsi. Tak ada lagi yang tersisa kecuali pakaian di badan dan air mata yang mengalir tiada henti. Semua berjalan sesuai rencana. Ayub jatuh sakit, difitnah, dipecat, dan akhirnya terusir. Tidak ada lagi ancaman yang bisa membongkar perbuatannya. Tarmadi tidak sadar bahwa dosa dan kezaliman yang ia lakukan sedang menumpuk,
menunggu saatnya meledak menjadi malapetaka besar. Malam-malam panjang yang penuh ketidakpastian membuat keluarga Ayub semakin lelah setelah diusir dari desa mereka. Marni hanya bisa membawa anak-anak berjalan tanpa tujuan, sementara Ayub duduk di kursi roda darurat dengan tubuh masih luka. Mereka berjalan melewati jembatan kayu yang menghubungkan desa dengan wilayah perbatasan. Desa yang mereka tuju tidak terlalu jauh, tapi bagi keluarga yang berjalan dengan kondisi letih, jarak terasa berlipat ganda. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka tiba di sebuah desa terpencil bernama Karangjati. Desa itu sepi dengan rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu. Suasana terasa mistis. Pohon beringin besar berdiri di tengah desa, dikelilingi oleh kabut tipis. Di pinggir jalan desa, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua, berambut putih panjang, berpakaian serba hitam. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam berkilat. Lelaki itu berdiri di depan sebuah rumah joglo tua, mengamati mereka dari kejauhan. "Siapa kalian? Dari mana datang malam-malam begini?" Suaranya berat, menggetarkan hati anak-anak yang langsung bersembunyi di balik tubuh ibunya. Marni memberanikan diri. "Kami keluarga yang terusir. Suami saya sakit stroke, tidak bisa jalan. Kami tidak punya rumah lagi. Tolong Pak, izinkan kami beristirahat sebentar saja di halaman rumah Bapak." Lelaki tua itu menatap Ayub lama sekali, seolah matanya bisa menembus isi hati. Lalu ia mengangguk pelan. "Masuklah, kalian boleh tinggal di sini untuk sementara. Aku tidak tega melihat orang sakit di jalan." Marni hampir tak percaya. "Terima kasih Pak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Mereka pun masuk ke rumah. Di dalam aroma dupa menyengat, rak-rak kayu penuh dengan botol berisi ramuan jamu dan minyak. Di pojok ruangan tergantung pusaka-pusaka tua seperti keris dan tombak. Anak-anak mereka takut, tapi kehangatan atap rumah membuat mereka sedikit tenang. Ki Sarpin meminta mereka duduk lalu mendekati Ayub. Ia mengangkat pergelangan tangan Ayub, meraba nadinya, kemudian menutup mata sejenak. "Ini bukan sekedar sakit biasa." Marni menatapnya cemas. "Apa maksud Bapak?" "Suamimu terkena serangan yang tidak wajar. Ada kekuatan gaib yang ikut campur. Ini ulah santet." Marni terkejut, tubuhnya bergetar. "Ya Allah, jadi benar. Semua ini bukan karena penyakit biasa." Ki Sarpin mengangguk. "Tapi tenang, aku akan berusaha mengobatinya. Tidak ada penyakit tanpa penawar." Malam itu juga, Ki Sarpin mulai melakukan ritual penyembuhan. Ia menyalakan dupa, membaca mantra dengan suara bergema. Ayub berbaring di tikar, tubuhnya dikelilingi botol minyak dan bunga 7 rupa. Sesekali Ki Sarpin menepuk tubuh Ayub, sesekali mengusap dengan minyak beraroma tajam. "Aku bisa merasakan ada yang sengaja mengirimkan penyakit ini padamu. Kau difitnah, kau dijatuhkan." Air mata menetes dari sudut mata Ayub. Ia ingin berteriak, mengatakan siapa dalangnya, tapi mulutnya selalu keluh. Ritual itu berlangsung berhari-hari. Setiap malam, Ki Sarpin memandikan Ayub dengan air kembang, membaca mantra lalu memberikan jamu pahit. Marni dan anak-anak turut membantu mengambil air dari sumur, menyiapkan ramuan sesuai arahan Ki Sarpin. Perlahan-lahan tubuh Ayub menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tangan kanannya mulai bisa digerakkan sedikit. Lidahnya yang kaku kini bisa mengucap kata pendek, meski terbata-bata. Singkat cerita, setelah merasa cukup kuat, Ayub akhirnya membuka mulut tentang kebenaran yang selama ini ia pendam. Dengan suara pelan, ia menceritakan semuanya pada Marni dan Ki Sarpin. "Ini semua ulah Pak Camat. Dialah yang meminjam dana sosial. Aku hanya melaksanakan perintahnya. Tapi dia malah menuduhku
menyebar fitnah. Dan mungkin dialah yang mengirim santet itu padaku. Marni terkejut, matanya membelalak. Astagfirullah, jadi benar Pak Camat itu yang berbuat semua ini dan kita yang menanggung akibatnya. Ayub mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ki Sarpin mengelus janggutnya. Aku sudah menduga ada kekuasaan besar di balik penderitaanmu. Tidak heran orang berkuasa kadang lebih teguh. Biasa kau difitnah agar dia aman. Tapi percayalah, tidak ada kejahatan yang selamanya tersembunyi. Ayub menggenggam tangan istrinya dengan lemah. Aku bersumpah Marni, suatu saat kebenaran akan terungkap. Aku tidak bersalah, aku hanya korban. Marni menangis sambil mengangguk. Aku percaya Pak, dari dulu aku tahu kau orang jujur. Sejak Rahmawati resmi akan menikah, Tarmadi seolah melupakan segala urusan lain. Baginya inilah momen besar yang harus meninggalkan kesan. Anak semata wayangku tidak boleh menikah biasa-biasa saja. Semua orang harus iri melihat betapa meriahnya pesta ini. Gumamnya dalam hati. Ia sudah mengundang kelompok musik dangdut terkenal dari kota, menyewa fotografer profesional, bahkan memesan undangan dengan kertas impor berlapis emas. Undangan itu dibagikan bukan hanya kepada warga desa, tetapi juga pejabat kabupaten, pengusaha kaya, bahkan beberapa kenalannya dari provinsi. Pokoknya pesta ini harus jadi yang paling besar sepanjang sejarah, ujar Tarmidi pada kontraktor dekorasi. Sementara itu Rahmawati hanya duduk di kamar mencoba baju pengantin yang baru dikirim. Mesti wajahnya masih menyimpan kegelisahan karena pernikahan ini terjadi secara tergesa-gesa. Ia tak bisa berbuat banyak. Ayahnya sudah memutuskan segalanya. Baginya yang terpenting perutnya tidak keburu membesar sebelum akad. Cantik sekali kamu nak, ucap seorang perias pengantin sambil menempelkan hiasan di kepala Rahmawati. Rahma hanya tersenyum tipis, senyumannya kosong, menatap cermin. Hatinya gamang, tapi suara lantang ayahnya terngiang. Jangan bikin malu keluarga, kau harus menikah, titik. Di ruang tamu, tamu-tamu penting mulai berdatangan untuk melihat persiapan. Ada kepala desa dari kecamatan sebelah, hingga beberapa tokoh masyarakat, semua dibuat kagum oleh kemegahan dekorasi. Luar biasa sekali Pak Camat, puji salah satu tokoh. Seumur hidup saya belum pernah lihat acara sebesar ini. Tarmadi tersenyum bangga. Itu semua demi anak saya, sekali seumur hidup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pujian demi pujian membuat dada Tarmadi semakin membusung. Ia menikmati sorotan kagum itu, seakan-akan semua jerih payahnya, atau lebih tepatnya uang rakyat yang ia selewengkan terbayar lunas dengan rasa hormat palsu orang-orang. Ia tidak peduli berapa banyak uang sudah keluar. Yang penting pesta itu harus jadi bahan perbincangan semua orang. Besok aku akan duduk di pelaminan bersama keluarga, dikelilingi pejabat penting. Semua orang akan lihat betapa terhormatnya aku, pikirnya sambil tersenyum puas. Namun di balik senyum itu, ada sedikit rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa kali ia merasa bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Setiap kali lewat di halaman, ia mendengar suara lirih, seakan ada yang berbisik dari balik pepohonan. Tapi ia mengabaikan, menganggap itu hanya perasaan lelah karena terlalu sibuk. Tidak boleh ada yang merusak kebahagiaan ini, katanya pada dirinya sendiri. Rahma di kamar masih termenung. Panca, calon suaminya, datang sebentar untuk memastikan baju pengantin pria sudah siap. Ia tersenyum canggung pada Rahma. Besok kita resmi jadi suami istri mah, ucapnya pelan. Rahma hanya mengangguk tanpa menatapnya. Di dalam hati ia masih ragu, apakah pria pengangguran seperti Panca bisa menjadi pasangan hidup yang layak.
Tapi ia tidak punya pilihan. Semua itu sudah diatur ayahnya. Jam malam terus berjalan. Para pekerja dekorasi masih sibuk menyempurnakan detail terakhir. Di jalan depan rumah, mobil-mobil mulai berdatangan membawa karangan bunga, ucapan selamat dari pejabat kabupaten. Suasana semakin riuh, seakan-akan pesta itu sudah dimulai sebelum waktunya. Tarmadi berdiri di teras, menatap semua keramaian itu dengan bangga. Ia tidak tahu, jauh di desa lain, ada sepasang mata yang sedang menatap ke arahnya, tatapan penuh dendam. Beberapa minggu setelah menetap di desa baru, kondisi Ayub mulai membaik. Stroke yang selama ini membuat separuh tubuhnya lumpuh, kini perlahan sembuh. Berkat pengobatan dukun tua bernama Ki Sarpin. Ramuan pahit dari akar-akar hutan, pijatan dengan minyak kelapa hitam, serta doa-doa kuno membuat Ayub bisa berjalan kembali meski tertatih. Suatu pagi ia duduk di balai bambu rumah Ki Sarpin. Udara desa itu sejuk, jauh berbeda dari hiruk-pikuk desa Asijaya. Namun pikiran Ayub tidak tenang. Ia menatap jauh, seolah hatinya masih tertambat pada luka lama. Wajahnya masih muram. "Ayub," ujar Ki Sarpin sambil menumbuk ramuan. "Tubuhmu memang hampir pulih, tapi hatimu masih penuh beban." Ayub menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca, mengenang betapa hidupnya hancur dalam sekejap. "Aku tidak bisa menerima ini semua, Mbah. Aku difitnah mencuri uang yang tak pernah kusentuh. Semua harta disita, rumah dirampas, keluarga diusir. Aku bendahara yang jujur dihancurkan oleh sahabatku sendiri." Ki Sarpin menatap tajam. Semua sudah diatur. Suaranya pecah. Ki Sarpin meletakkan alu dan lesung lalu duduk di hadapan Ayub. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan?" Ayub menunduk lalu menatap mata dukun tua itu dengan penuh tekad. "Aku tidak ingin harta kembali. Aku tidak ingin jabatan lagi. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin pernikahan anak Tarmadi hancur. Aku ingin pesta yang dibanggakan gagal total. Biarkan semua orang tahu bahwa perbuatan buruknya berbuah petaka." Hening sejenak. Angin berembus membawa aroma tanah basah. Ki Sarpin mengelus janggutnya yang panjang lalu tersenyum samar. "Kalau itu keinginanmu, aku bisa membantu. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Aku rela melakukan apapun." "Syaratnya, kau harus berjanji mengabdi padaku. Hidupmu setelah sembuh sepenuhnya, kau harus serahkan untuk membantuku. Tidak ada penyesalan. Kau tidak boleh mundur." Ayub terdiam, tapi kemudian ia mengangguk mantap. "Kau ingin Tarmadi merasakan derita yang sama?" Ki Sarpin bangkit perlahan, lalu mengambil sebuah kendi tanah liat dari sudut ruangan. Ia membuka tutupnya, mengeluarkan segenggam tanah kering yang berbau menyengat. "Untuk membuat hajatan itu hancur, aku butuh sesuatu. Kau harus kembali ke desamu, ke desa Jaya. Ambillah segenggam tanah dari depan rumah Tarmadi. Tanah itu adalah kunci untuk mengikat hajatnya." Ayub terkejut. "Aku kembali ke sana. Bagaimana kalau orang-orang melihatku? Mereka sudah mengusirku." Ki Sarpin mengangguk pelan. "Kau tidak perlu lama-lama. Ambil tanahnya malam hari ketika semua terlelap. Bawa kemari. Sisanya biar aku yang bekerja." Malam itu pikiran Ayub kacau. Ia berjalan mondar-mandir di balai, sementara istrinya duduk gelisah. "Mas, apa benar kau akan kembali ke desa itu? Bukankah mereka bisa menyakitimu lagi?" Ayub menggenggam tangan istrinya. "Aku tidak punya pilihan, Dek. Kalau aku diam saja, Tarmadi akan terus berbangga dengan kejahatannya. Aku harus lakukan ini untuk kita, untuk anak-anak, untuk kehormatanku." Malam berikutnya, Ayub mulai berjalan dengan pakaian sederhana dan kain hitam menutupi wajah.
Ia berjalan kaki melewati sawah-sawah luas. Langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Dari kejauhan ia bisa melihat rumah besar Tarmadi yang dipenuhi lampu hias. Benar-benar pesta besar, gumam Ayub dengan nada getir. Ia menunggu hingga larut malam saat suasana mulai sepi. Setelah semua sepi, ia berjongkok dan mengambil sedikit tanah di halaman depan. Bau bunga segar bercampur dengan aroma tanah basah membuat bulu kuduknya berdiri. Saat segenggam tanah sudah di tangannya, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Aku harus pergi cepat. Namun sebelum beranjak, ia sempat melihat sosok Tarmadi berdiri di teras rumah, menatap ke arah pesta yang hampir selesai dipersiapkan. Wajahnya penuh kebanggaan. Ayub menggertakkan gigi. Nikmati saja kebahagiaanmu sekarang. Besok semua akan hancur. Dengan hati-hati ia meninggalkan desa itu tanpa seorang pun menyadari kehadirannya. Subuh menjelang ketika Ayub tiba kembali di rumah. Tubuhnya lelah, tapi genggaman tangannya masih erat memeluk segenggam tanah itu. Ia menyerahkan kepada dukun itu dengan wajah penuh harap. 1 hari sebelum hari H pernikahan, hujan deras turun sangat deras. Hujan deras begini seharian, apa enggak berbahaya besok? Bisikan itu terdengar samar di telinga Tarmadi. Ia berusaha menepisnya. Hanya kebetulan, besok pasti cerah. Tidak mungkin Tuhan mempermalukan aku di depan semua orang. Batinya. Menjelang maghrib hujan reda, langit menjadi merah keunguan, seolah menandakan sesuatu yang ganjil. Para pekerja kembali memperbaiki dekorasi yang rusak. Mereka bekerja hingga malam, memasang ulang kain hiasan, mengganti bunga yang hancur, dan membersihkan lumpur sebisanya. Namun meski semua tampak kembali rapi, suasana desa terasa berbeda. Angin malam berembus dengan suara mendesing, membuat bulu kuduk merinding. Sekitar pukul 9 malam, suara anjing menggonggong terdengar nyaring di kejauhan. Awalnya 1 ekor, kemudian disusul suara anjing lain, seolah saut menyaut. Namun anehnya, tak ada seorang pun yang bisa melihat dari mana asal suara itu. Pak, anjingnya di mana ya? Kok suaranya dekat sekali, tapi nggak kelihatan? Tanya seorang warga kepada temannya. Entahlah, seperti suara dari tanah kosong, tapi pas dicek nggak ada apa-apa. Tarmadi yang mendengar gonggongan itu merasa jantungnya berdegup kencang. Ada firasat aneh menyusup ke dalam hatinya. Ia menatap ke arah jalan gelap di depan rumah. Bulu kuduknya berdiri. Rahmawati yang sedang duduk di ruang tamu juga gelisah. Ya, aku takut. Suara anjingnya menyeramkan. Sudahlah, jangan dipikirkan. Itu hanya anjing liar. Besok semua akan baik-baik saja. Meski suaranya terdengar memaksa, menenangkan diri sendiri. Malam semakin larut, namun suara anjing tak kunjung berhenti. Bahkan sesekali terdengar seperti lolongan panjang, seolah ada sesuatu yang sedang ditandai. Para pekerja yang awalnya bersemangat mulai merasa tidak nyaman. Beberapa di antaranya minta izin pulang lebih cepat. Pak Camat, maaf, kami lanjutkan besok pagi saja. Rasanya malam ini tidak enak. Tarmadi mengerutkan kening, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, besok pagi sekali kalian datang lebih awal. Jangan sampai ada yang kurang. Lampu-lampu hias dipasang berkelip, tapi bukannya indah, malah terlihat menyeramkan di tengah sepi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di halaman. Cepat, berat, lalu berhenti begitu saja. Tarmadi membuka pintu keluar dengan senter di tangan. Namun halaman kosong, tidak ada siapapun. Hanya tiang tenda yang bergoyang diterpa angin. Ia mencoba menenangkan diri, duduk di kursi memijat pelipis. Aku harus tenang, ini hanya perasaan. Besok hari penting, aku tidak boleh goyah. Esok paginya, ratusan kursi tersusun rapi. Panggung pelaminan penuh bunga segar. Semua orang berdecak kagum. Luar biasa ya, pesta anak Pak Camat. Belum pernah ada semewah ini di desa kita. Iya, katanya sampai puluhan juta,
keluar untuk dekorasinya saja. Bisik-bisik kekaguman terdengar di mana-mana. Rahmawati duduk di kamar, mengenakan kebaya putih. Wajahnya dipoles tebal oleh perias. Namun di balik riasan itu, matanya kosong. Di sampingnya Panca, calon suaminya, gelisah. Ia hanya seorang pemuda pengangguran yang dipaksa menikahi Rahma. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Waktu akad nikah semakin dekat. Seorang penghulu sudah duduk di meja. Disiapkan mikrofon, kitab, dan pulpen untuk tanda tangan. Semua tamu menunggu dengan penuh antusias. Namun tepat ketika penghulu membuka acara dengan basmalah, bumi tiba-tiba bergetar. Awalnya hanya seperti gemuruh kecil, membuat gelas di meja bergetar. Para tamu saling berpandang, bingung. Apa itu? Truk lewat? Tanya seorang warga. Detik berikutnya, guncangan semakin kuat. Kursi bergeser, gelas pecah, tenda berderit keras. Orang-orang mulai berteriak, "Gempa! Gempa!" Semua orang lari, panik. Tenda megah yang dipasang dengan besi penyangga mulai roboh. Lampu-lampu hias jatuh, beberapa pecah dan menimbulkan percikan api. Bunga-bunga segar berhamburan. Meja makanan terbalik, piring dan sendok beterbangan. Rahma menjerit, memegangi perutnya. Panca berusaha menarik tangannya, tapi terhalang para tamu yang berebut lari. Penghulu jatuh dari kursi, kitab nikah terlempar ke lantai. Tarmadi sendiri terpaku sejenak, wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak, tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Namun ketika salah satu tiang tenda jatuh nyaris menimpanya, barulah ia tersadar dan berdiri. Sayangnya malapetaka tak berhenti di situ. Getaran bumi semakin dahsyat, membuat tanah retak. Sebagian tamu terperosok, sebagian tertusuk besi penyangga tenda yang ambruk. Suara jeritan bercampur dengan dentuman benda-benda jatuh, menciptakan pemandangan neraka di tengah pesta. Di dapur, kompor besar terbalik, minyak panas tumpah, memicu api yang cepat menjalar. Kabel listrik putus, terseret runtuhan, mengeluarkan percikan. Salah satunya menyambar genangan air hujan semalam yang masih tersisa di halaman. Kilatan listrik menyambar dan tepat di dekatnya Tarmadi terpeleset. Tubuhnya jatuh menimpa kabel. Dalam sekejap arus listrik menyetrum seluruh tubuhnya. Ia berteriak mengerikan, tubuhnya kejang-kejang lalu terbakar di depan mata para tamu. Bau daging hangus menyebar, membuat semua orang semakin panik. "Pak Camat terbakar, tolong ya Allah, ini apa?" Namun siapa yang bisa menolong di tengah bencana itu? Semua orang sibuk menyelamatkan diri. Rahma mencoba berlari, tapi kebaya panjangnya tersangkut paku dari kursi yang jatuh. Ia menjerit lalu terjatuh. Seorang tamu menubruknya tanpa sengaja, dan ujung besi dekorasi menancap di tubuhnya. Darah mengucur deras membasahi kebayanya yang putih. Panca yang melihat itu berteriak histeris, mencoba menarik Rahma, namun justru ikut tertimpa runtuhan atap. Jeritan terakhirnya terkubur di bawah timbunan kayu dan besi. Dalam waktu singkat, pesta megah itu berubah menjadi lautan mayat. Kursi-kursi berserakan, tubuh-tubuh tergeletak dengan luka mengenaskan. Ada yang tertusuk besi, ada yang terbakar, ada yang tergencet tiang. Api semakin membesar, asap hitam mengepul ke langit. Orang-orang yang selamat berlari ke jalan, menoleh ke belakang dengan wajah penuh ngeri. Tak ada yang menyangka pesta yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi pemakaman massal. Dari kejauhan di sebuah bukit kecil di luar desa, berdirilah Ayub bersama Ki Sarpin. Wajah Ayub pucat, namun matanya berkilat penuh kepuasan. Melihat pesta itu hancur, bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Lihatlah, Tuhan akhirnya menegakkan keadilan. Tarmidi,
Dia telah menerima balasan atas fitnahnya padaku, kata Ayub dengan suara bergetar. Setengah puas, setengah ngeri, Ki Sarpin mengangguk pelan. Ingat Ayub, semua ini terjadi bukan hanya karena alam. Ada kekuatan gaib yang kau minta, dan itu sudah ditunaikan. Mulai sekarang, kau tidak lagi bebas. Kau sudah berjanji untuk mengabdi padaku. Jangan sekali melupakan sumpahmu. Ayub menunduk. Di balik senyum sinisnya ada rasa takut yang menyusup. Ia sadar balasan memang telah datang. Tetapi kini hidupnya terikat oleh kekuatan gelap yang tak bisa ia lepaskan. Dari desa, suara jeritan masih terdengar. Api menyala, debu mengepul, dan bau kematian memenuhi udara. Desa Jaya yang awalnya bersiap untuk merayakan kebahagiaan, kini berubah menjadi saksi tragedi paling mengerikan dalam sejarahnya. Dan di bukit itu Ayub hanya bisa berdiri, menatap kehancuran, sambil menggenggam erat rasa dendam yang akhirnya terbayar. Meski dengan harga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.